Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santa Yesus Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam semangat, sehat selalu, berkah dalam. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021, hari biasa pekan ke-16. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan memanjatkan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkau menyediakan rezeki bagi jiwa raga kami. Semoga kami selalu bersyukur atas kemurahan-Mu dan tetap setia memuji-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, ketika mendengarkan sabda Tuhan tentang benih yang ditaburkan oleh seorang penabur benih, yang pertama tadi jatuh di pinggir jalan, lalu dimakan burung-burung, lalu di tanah berbatu-batu yang tanahnya tipis, lalu akhirnya layu karena kering tidak berakar, dan juga lalu yang di tanah semak berduri yang dihimpit oleh semak dan tidak menghasilkan buah sampai mati. Juga ada di tanah yang baik. Seringkali menjadikan saya ini merenung, sebenarnya saya ini termasuk benih yang mana, ketika lalu akhirnya dalam hidup saya ini apakah sudah menghasilkan buah atau justru malah mati dan tidak menghasilkan apapun, malah justru mengganggu yang lain. Sebenarnya kita semua ini merupakan benih yang baik, namun lingkungan kita, kebiasaan kita, dan juga yang membuat kita ini berbeda adalah bagaimana kita dilatih, dididik untuk menerima pertumbuhan yang Tuhan berikan. Kita berbeda-beda memang, namun itu tidak membuat kita jauh darinya ketika kita membuka hati kepadanya, tidak menyibukkan diri dengan banyak hal yang lain. Nah, bagaimana caranya ketika kita senantiasa bersama dengan Dia, yakni tanah yang subur yang menjadi tempat tumbuh benih itu hingga menghasilkan buah. Maka saudara-saudariku, dalam situasi seperti sekarang ini, saat pandemi ini, marilah kita berakar kuat kepada Tuhan Yesus, kepada kebenaran, kepada kebaikan, melalui orang-orang lain yang senantiasa peduli kepada kita. Kita menaati mereka, kita mendengarkan mereka, kita mau melaksanakan apa yang disarankan untuk kesehatan, untuk kebaikan kita. Itulah akhirnya kita boleh menghasilkan buah berlimpah, termasuk juga ketika kita boleh untuk membantu sesama kita yang membutuhkan. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tumbuh di dalam tanah yang baik dan menghasilkan buah karena Kristus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.